semuanya, saya Davina absen 5. Saya Kimi absen 20. Saya Fadlin absen 23. Kali ini kami akan menjelaskan tentang HTML dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Kita di sini akan menjelaskan tentang HTML. Apa itu HTML? HTML adalah bahasa dasar pemrograman yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten di web. HTML memberi struktur atau rangka pada halaman web dengan menggunakan tag. Fungsi utama HTML yaitu untuk menyediakan struktur dasar web. HTML ini bersifat case insensitive, artinya tidak ada perbedaan pada penulisan menggunakan huruf besar atau kecil. Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag, dan kadang juga ditambahkan dengan atribut untuk mengatur dan mendefinisikan struktur, konten, dan tampilan halaman web. Contohnya yaitu paragraf, anchor, body, head, dan lain-lain. Tag dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada paired tag dan yang kedua ada empty text. Paired tag artinya berpasangan, memiliki tag pembuka dan penutup. Contohnya seperti ini. Empty text tidak memiliki tag pembuka atau penutup. Contohnya seperti ini. Atribut HTML adalah informasi tambahan yang diperlukan oleh sebuah elemen HTML. Biasanya ditambahkan di opening tag. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat contoh elemen img. Elemen ini memiliki konten tambahan di dalam tagnya, yakni src. src yang terdapat di dalam tag img adalah salah satu contoh atribut HTML. Doctype atau format penyimpanan yang digunakan pada HTML ini adalah .html. Struktur dasar HTML terdiri atas doctype, HTML, head, title, dan body. Sekarang ada doctype HTML. Elemen ini digunakan untuk memberitahu browser tentang versi HTML yang digunakan dalam web. Elemen-elemennya adalah HTML, yaitu elemen root dari dokumen HTML. Yang kedua ada head, bagian dari dokumen yang isinya tidak ditampilkan di browser saat halaman dibuat. Elemen ini hanya berisi mendata dokumen HTML yang menentukan informasi tentang dokumen HTML tersebut. Selanjutnya ada title, yaitu menampilkan judul halaman website ditampilkan dengan tab browser. Yang terakhir ada body, menentukan konten utama dokumen HTML yang muncul di browser. Berikutnya yaitu elemen yang dapat digunakan dalam HTML. Yang pertama ada H1 sampai H6. Fungsinya untuk membuat heading dalam HTML yang sedang dibuat. Semakin besar angkanya, maka ukuran teksnya semakin kecil. Selanjutnya ada P. Fungsinya untuk menandai paragraf. Selanjutnya ada B. Menandai teks dengan dicetak tebal atau bold. Selanjutnya ada I yang menandai teks dengan dicetak miring atau italic. Sekarang ada U yang menandai teks dengan diberi garis bawah atau underline. Selanjutnya ada del untuk mencoret teks. Selanjutnya BR untuk menyisipkan baris baru. HR digunakan untuk menyisipkan garis horizontal untuk menandai bagian baru. Yang terakhir ada center, membuat teks rata tengah. Selain itu, ada ul dan li. Fungsinya untuk menandai awal dan akhir daftar berpoin dan untuk menandai item dalam daftar berpoin tersebut. Selanjutnya ada all dan li. Fungsinya untuk menandai awal dan akhir daftar terurut dan untuk menandai item dalam daftar berpoin tersebut. Selanjutnya ada sub dan sub. Sub itu untuk menandai teks sebagai superscript, memposisikan teks bagian samping atas, misalnya untuk pangkat. Selanjutnya ada sub, itu untuk menandai teks sebagai subscript, memposisikan teks di bagian samping bawah, misalnya untuk notasi kimia. Selanjutnya yaitu untuk cara membuat hyperlink. Itu menggunakan tag anchor A. Atribut untuk tag A yaitu href, untuk menentukan URL tujuan. Selanjutnya ada target, untuk menentukan di mana halaman baru akan dibuka. Misalnya jika target sama dengan _blank, itu URL akan dibuka di tab baru.
Selanjutnya ada title, menyediakan teks tooltip saat kursor berada di atas hyperlink. Yang terakhir, atribut-atribut ini disisipkan untuk opening tag. Nah, selanjutnya adalah untuk pembuatan tabel. Untuk membuat tabel ini, yang pertama kita membutuhkan elemen table yang merupakan elemen utama dalam pembuatan tabel ini yang akan membentuk badan tabelnya. Kemudian kita membutuhkan elemen TR atau table row yang akan mendefinisikan baris pada tabel tersebut. Kemudian ada TD atau table data yang digunakan untuk mendefinisikan kolom yang ke samping. Kemudian ada TH yang fungsinya sama seperti TD, yaitu untuk mendefinisikan kolom, tetapi bedanya teks pada kolom yang menggunakan elemen TH ini akan ditampilkan dengan huruf tebal dan juga rata tengah atau yang digunakan untuk header. Selanjutnya ada atribut-atribut yang digunakan dalam elemen tabel ini. Yang pertama ada border, yaitu untuk menentukan ketebalan border tabelnya. Selanjutnya ada juga cell padding yang digunakan untuk menentukan tebal ruang sel tabelnya. Lalu ada cell spacing untuk menentukan jarak antar selnya. Lalu juga ada untuk menentukan ukuran, yaitu menggunakan atribut width dan height atau menentukan lebar dan tinggi tabelnya. Lalu ada align untuk menentukan perataan teks dalam tabelnya, bisa center, left, atau juga right. Kemudian ada background color untuk menentukan warna latar belakang dari tabelnya. Ini yang pertama ada border, yaitu untuk menentukan ketebalan border tabelnya. Selanjutnya ada juga cell padding yang digunakan. Selanjutnya ada colspan dan juga rowspan. Untuk colspan fungsinya itu untuk menggabungkan beberapa kolom pada satu baris menjadi satu sel. Sedangkan untuk rowspan digunakan untuk menggabungkan beberapa baris yang ada dalam satu kolom menjadi satu sel. Nah, selanjutnya untuk menambahkan gambar dalam HTML ini kita menggunakan tag img. Nah, untuk atribut yang digunakan dalam tag ini yang pertama adalah src, yaitu atribut yang wajib ada untuk menentukan URL atau alamat gambarnya. Kemudian untuk menentukan ukuran gambarnya kita menggunakan atribut width dan height yang dapat menentukan lebar dan tinggi gambarnya. Kemudian ada title yang bisa memunculkan tooltip sebagai informasi pada saat kursor diarahkan di atas gambarnya. Yang perlu diperhatikan saat menambahkan gambar ini adalah pastikan gambar yang hendak ditambahkan itu disimpan di folder yang sama dengan project HTML-nya sehingga bisa dihubungkan. Lalu ada nested element. Jadi nested element atau elemen bersarang ini adalah elemen HTML yang berada di dalam elemen HTML lainnya. Jadi konsep ini memungkinkan kita untuk membuat tata letak yang lebih kompleks. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu gambar yang disisipkan hyperlink sehingga jika kita klik itu bisa membuka linknya yang dapat ditampilkan di tab yang baru. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.